saya masih boleh ada di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kegembala di tempat ini boleh mempercayai mimbar ini untuk saya boleh membagikan, share firman Allah, dan kiranya biarlah firman Allah itu boleh memberkati, memberikan kekuatan, memampukan saudara menjalani hari-hari ini. Terlebih saya pribadi juga, sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, hanya satu kekuatan, hanya satu pengharapan yang sanggup memberikan kemampuan untuk kita boleh menghadapi hari-hari ini, yaitu firman Allah yang di dalamnya ada kuasa kebangkitan yang memampukan kita untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Saudara berkata-kata, Bapak Ibu yang tidak membawa kita bisa membaca selain di depan. Ya, kita baca saja di dalam Alkitab kita dalam hitungan yang ketiga secara bersama dengan suara yang keras, lantang, sehingga apa yang kita suarakan telinga kita mendengar, sehingga tumbuh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jangan sebab aku menyertai, janganlah dibawa sebab aku ini Allah. Aku akan membuka, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ayat ini menjadi ayat favorit mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, atau menjadi ayat tema kalau saudara akhir tahun atau awal tahun mendapat ayat yang seperti ini. Saya rasa ini ayat yang menjadi favorit. Seringkali di gereja, di pastori, di tempat-tempat gedung yang menampung komunitas Kristen ataupun pemilik usaha misalnya yang memiliki usaha. Seringkali ayat ini menjadi tagline. Ayat ini menjadi dipampak di dinding, di kamar, di mana. Di Yesaya 41 ayat 10 menjadi ayat yang sungguh-sungguh favorit dan familiar. Dan ayat ini juga menjadi secara pribadi menjadi ayat yang menguatkan saya pribadi dan keluarga untuk melewati hari-hari yang tidak jelas, yang tidak pasti. Ketakutan menjadi hal yang biasa. Ketakutan itu bukan menjadi hal yang asing di telinga Bapak Ibu Saudara. Ada yang tidak pernah takut. Semua kita pernah takut. Dan semua kita pasti akan melewati titik-titik ketakutan, kecemasan di bawah seperti ini. Jangan bilang orang tua pasti takut juga. Jangan bilang anak muda. Jangan bilang anak-anak. Ada banyak ketakutan. Ketakutan, takut akan gelap, takut gagal, takut ditolak, takut akan masa depan, takut akan sesuatu yang mungkin belum terjadi, tetapi karena informasi, karena prediksi faktual yang kita jalani, kadang-kadang kita menjadi takut. Ketakutan itu muncul ketika kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Setuju?
Dengan tidaknya tahu kita akan sebuah masa depan dari hidup kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dari bisnis kita, itu membuat kita takut. Ketidaktahuan membuat kita takut. Atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu akan sesuatu yang terjadi di depan. Saya tahu masih banyak orang yang sudah memprediksi dan sudah mengantisipasi. Tetapi pertanyaannya, kemengertian dan ketahuan saudara, mungkin saudara nggak mampu untuk bisa mengatasi sesuatu yang di depan. Itu juga menjadi sebuah hal ketakutan. Jadi ketidaktahuan kita akan masa depan dan ketidakmampuan kita untuk memanage kondisi lingkungan sekitar kita, itu membuat kita takut. Nah, kombinasi antara ketidaktahuan dan ketidakmampuan itu seringkali membuat kita takut dan cemas. Ada perbedaan antara menghadapi ketakutan dan dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan yang pertama itu sebenarnya natural, alami. Kalau saudara takut, itu sebenarnya alami, manusiawi. Karena dengan ketakutan, rasa takut, mengalami ketakutan, saudara pasti sudah membuat antisipasi. Saudara pasti membuat planning. Saudara pasti lebih mempersiapkan diri. Betul? Kalau saudara tidak punya rasa takut, saudara bisa nyebrang jalan itu, saudara bisa seenaknya dan lihat kiri kanan. Tetapi karena ketakutan saudara, saudara sudah mulai lihat kiri, lihat kanan. Bahkan nyebrang mungkin bisa sampai 5 menit karena saking takutnya saudara. Dan saudara mengantisipasi. Kira-kira bagus? Bagus. Sistem otak saudara didesain untuk bisa mengantisipasi ancaman dan bahaya ada. Makanya ketika saudara punya rasa takut, bersyukur. Karena di sistem otak saudara yang namanya amigdala itu membuat memberi pesan, mengaktifkan sistem saraf saudara. Dia memberi perintah kepada jantung saudara, kepada nafas saudara untuk berhati-hati. Awas, awas. Nah, heran ketika saudara merasa takut dan cemas, jantung saudara pasti berdetak lebih cepat. Nafas saudara pasti tersengal-sengal. Asam lambung saudara mungkin naik. Makanya ketika saudara takut, sebenarnya ada nilai positif. Kenapa? Sistem otak saudara bereaksi. Kalau saudara lagi terus, itu membuat saudara positif. Oh, saya harus apa ya? Mengantisipasi 2023 yang katanya krisis, yang katanya tidak. Oh, saya harus mengantisipasi apa? Di dalam keluarga saya, di dalam bisnis saya, di dalam iman saya. Ketakutan saudara membuat saudara sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rasa takut yang alami itu membuat saudara mencari pegangan. Rasa takut yang kadarnya tepat membuat saudara merasa, siapakah saya? Saya manusia yang rapuh. Mungkin kalau hari ini lagi hebat, besok bisa berubah. Yang hari ini mungkin lagi jahit, besok bisa berubah. Saudara lebih menggantungkan diri kepada Tuhan. Kalau kadar rasa takut itu tepat, itu secara medis. Tetapi saudara bayangkan, kalau mengalami ketakutan, itu sampai dikuasai. Ini yang kedua. Kalau yang pertama mengalami ketakutan itu natural, alami, semua orang pernah takut. Tetapi ketakutan yang kedua adalah ketika kita dikuasai oleh rasa takut yang terus menerus. Saudara secara medis sudah berbahaya. Ketika saudara rasa takut, cemas, sistem jantung saudara berdetak lebih cepat. Nafas saudara lebih cepat kerja keras. Nah, itu yang membuat orang ketika takut, cemas, berlebihan dan dikuasai, menimbulkan sakit. Kita kembali ke ayat ini. Yesaya 41 ayat 10.
Yang pertama dia ucapkan, ini tulisan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu mengalami pembuangan di daerah Babel. Kurang lebih dari 900 pecah Israel Utara dan Israel Selatan. Kemudian 700 sekian sebelum Masehi, 600 sudah dikuasai oleh Assyria. Itu sudah mulai pembuangan yang pertama. Kemudian pembuangan yang kedua ke Babel. Yang pertama tadi itu zamannya Daniel. Yang kedua 500-600 sebelum Masehi itu pembuangan. Ketika orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Mereka merasa tertekan, mereka merasa takut, mereka tidak berada di zona aman karena bukan di rumahnya sendiri, karena di negeri perasingan, dibuang. Yang berpikir, kapan saya bisa balik kampung ya? Kapan saya bisa balik ke daerah saya? Kapan saya bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga? Asyur, Babel, Persia, itu tuh tiga itu yang menjajah mereka. Mereka tertekan dan mereka rasa takut. Nah, ketika mereka tertekan, cemas dan rasa takut, firman Allah datang kepada orang-orang ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, Immanuel. Kata jangan takut ini, dia pakai bahasa Ibrani. Ibrani katakan dia Y-A-R. Artinya kondisi, posisi yang dikuasai oleh ketakutan. Saya ulang, artinya itu jangan takut. Ketakutan ini bukan ketakutan yang pertama tadi kita mengalami ketakutan, tetapi di mana kondisi, posisi, memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan, bahkan sampai gemetar oleh karena ketakutan. Berarti jangan takut di sini bukan mengalami ketakutan yang biasa, tetapi mengalami ketakutan ketika orang berada di posisi yang dikuasai oleh ketakutan, sehingga mereka cemas berlarut-larut, takut berlarut-larut, gemetar, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi rasa takut di sini itu bukan mengalami rasa takut lalu bisa mengantisipasi, pasti bisa mengalami itu, tetapi rasa takut yang berlebihan sehingga membuat mereka tidak bisa berdaya. Oleh sebab itu firman datang kepada orang-orang Yehuda, jangan takut. Yang kedua dia katakan lagi, jangan bimbang. Dua hal ini menjadi masalah orang Yehuda. Mereka berada di dalam ketakutan yang memang memposisikan mereka dikuasai ketakutan. Tiga raja, Assyria, Babel, dan juga Persia. Mental mereka mental takut, mental bimbang. Oke, firman Allah datang kepada mereka, jangan takut, jangan kau dikuasai ketakutan, jangan bimbang. Kalau bimbang ini pakai bahasanya saat. Artinya apa? Artinya memalingkan fokus. Yang seharusnya kita berfokus kepada Tuhan, kita memalingkan. Kata bimbang di sini itu juga yang dipakai ketika Petrus berjalan di atas air. Ketika dia lihat Yesus, kalau benar aku berjalan di atas. Oh silakan. Tetapi ketika dia memalingkan matanya dari Tuhan dan melihat global sekitar. Kata-kata Tuhan juga tepat. Kenapa kau kurang percaya? Hai engkau yang bimbang. Arti kata bimbang di sini, di mana kita mulai memalingkan diri dari fokus Tuhan. Kata bimbang di sini, di mana redup keyakinan kita kepada Tuhan. Kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya firman Allah datang, jangan takut, menyertai engkau. Jangan bimbang. Orang bimbang itu ketika dia memalingkan fokus. Ketika orang fokusnya berubah, makanya kalau orang berdua hati, orang itu pasti bimbang, takut. Ini kondisi yang dihadapi orang-orang Yehuda pada saat itu. Saya nggak tahu juga apakah kondisi ini yang saudara alami dalam memasuki tahun 2023.
atau bukan saudara, atau mungkin saya. Ketika kita tidak mengetahui masa depan, apa yang terjadi di 2023. Mungkin saat ini rasanya enak-enak saja, tetapi ketika masuk ke 2023, gejolak mungkin datang. Di luar ekspektasi saudara, di luar harapan saudara. Pokoknya sih saya 2023 tetap ada sih di bersama keluarga di Kalimantan Barat, di Pontianak ini mungkin. Tetapi nggak ada yang tahu ketika ditugaskan mungkin mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Ketika harus meninggalkan saudara-saudara yang lain. Ketika bisnis saudara yang lagi nyaman mungkin tiba-tiba kondisi-kondisi ini yang tidak kita tahu. Dan seandainya kita tahu pun susah untuk kita mengantisipasi. Dan mungkin kita tidak mampu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan lari. Ketika tubuh mengalami ancaman dan bahaya, amat dalam itu memberi sistem saraf, mengaktifkan sistem saraf. Sistem saraf memberi pesan kepada jantung semua. Lalu kemudian dia menghasilkan sebuah respon yang namanya fight or flight. Lawan atau lari. Ketika menghadapi ancaman, pasti pesan kepada otak saudara, aku harus melawan ketakutan. Atau yang kedua, kayaknya lari. Ketakutan tidak bisa dihindari. Tantangan masalah, saudara harus hadapi dengan bersyukur, menjalani hari-hari bersama Dia. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Janganlah takut, janganlah bimbang. Apakah kepada semua orang? Apakah kepada semua bangsa? Kira-kira jangan takut dan jangan bimbang ini kepada semua bangsa yang Tuhan berikan pesan. Kalau saudara baca di dalam sebelumnya, ayat 5, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Ketika orang menghadapi ketakutan, mereka saling menguatkan. Ini bangsa lain. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayat 6, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, mereka saling menguatkan. Kuatkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7, tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang memimpikan logam dan martir. Menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan itu berkata tentang patriark itu baik. Lalu menguatkan dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Ada orang yang mengalami ketakutan, kebimbangan dengan mencari orang lain mendapat dukungan satu dengan yang lain saling menguatkan. Ada orang yang membuat patung-patung berhala. Tetapi pesan jangan takut dan jangan bimbang ini diberikan kepada orang-orang di ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambamu yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara, yang pertama, untuk kita bisa mengalahkan ketakutan dan kebimbangan, kita harus sadar dan kita harus menyadari bahwa saya adalah umat-umat pilihan Allah. Saudara, hal ini menjadi hal yang penting. Ketika saudara mulai merasa takut dan bimbang, saudara harus pastikan bagaimana ayat 8 berkata, engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasih 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak. Ketika saudara mengalami ketakutan dan kebimbangan akan apa pun juga, pesan firman lain berkata, kamu harus tahu, kamu harus sadar bahwa kamu bukan orang sembarang, bahwa kita bukan pilihan Allah. Kejadian kita biasa di hadapan Tuhan. Dia tidak menghadirkan saudara cuma kebetulan. Dia pikir dulu masa-masa, dia timbang dulu masa-masa sebelum dia memanggil saudara.
Dia pikir masa-masa, dia timbang masa-masa, dia ingat masa-masa, lalu dia putuskan. Jadi sebenarnya saudara umat spesial di hadapan Tuhan. Kita ini miliknya Allah. Kalau saudara paham poin pertama ini, saya ini milik Allah. Saya ini umatnya Allah. Saya ini spesial di hadapan Allah. Saya ini dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus. Seharusnya rasa takut itu cuma hanya datang saja, tetapi kita bisa meresponi dengan fight menghadapi bersama dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 bisa diambil ya. Hanya 2 poin tadi. Ini poin yang pertama. Bagaimana kita harus menyadari ayat 8. Saya ini pilihan apa? Efesus 2 ayat 10. Bisa bantu slide. Efesus 2 ayat 10. Suara saya kedengaran di belakang. Efesus 2 pasal 2 ayat 10. Saya baca saja ya. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kata buatan ini, kalau King James versi yang lain, dia katakan is workmanship. Kita dibuat oleh Allah, kita hasil karya Allah. Tetapi kata his workmanship itu mempunyai kata depan kepemilikan. Jadi sebenarnya kita bukan hanya buatan Allah saja, bukan hanya hasil karya Allah saja, tetapi lebih dari itu. Kita ini miliknya Allah. Kita ini kepunyaannya Allah. Saudara, kalau saudara tahu bahwa saya ini buatan Allah, kalau saudara tahu saya spesial di hadapan Allah, saudara tidak akan pernah menyanyiakan hidup saudara. Amin. Saudara tidak pernah membandingkan hidup saudara dengan saudara yang lain. Wah, mobilnya udah ganti, mobil sebelum tadi. Saudara nggak pernah akan berkata seperti itu. Rumahnya 3, saya belum punya rumah. Kalau saudara sadar bahwa saya ini buatan Allah, saya miliknya Allah, spesial di hadapan Allah. Saudara, dari 8 miliar orang yang ada di bumi ini, ini 2022 penduduk bumi itu 4 miliar. Saudara bisa perhatikan retina orang setiap pribadi itu berbeda. Saudara di bandara-bandara restoran, mungkin sudah retina itu berbeda. Sidik jari saudara saja. Kalau saudara buat KTP atau paspor, 8 miliar orang itu pasti berbeda. Itu membuktikan bahwa kita itu unik, tidak ada kawinnya. Saya ini spesial, unik, tidak ada kawin. Kalau ada yang mengaku, Gabriel, itu kawin, ini yang asli. Karena apa? Sidik jari saya ini tidak dia. Sama dengan saudara. Jadi jangan pernah membandingkan hidup saudara dan hidup orang lain. Kalau hanya hal-hal materi yang semua, sidik jari boleh dibandingkan, berbeda. Saudara semua milik semua, saya punya apa? Saya punya apa ya? Mereka itu punya saya tidak. Jangan dibandingkan. Saudara sepaham, kita ini buatan Allah. Amin. Kita ini miliknya Allah. Diciptakan dalam Kristus ini. Dibuat Allah, itu artinya miliknya Allah. Nah, kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebenarnya untuk menjadi milik Allah, kita harus diciptakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Saya dibuat apa? Saya ini umat pilihan. Saya ini dikasih oleh Allah. Kembali ke Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat topik kita, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sorry, ayat 8 tadi. Saudara boleh perhatikan, ketika firman ini berkata, tetapi kau Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunanmu Abraham yang kukasihi. Saudara, kalau saudara lihat, ketika firman ini datang kepada orang Yahudi, dia sebut pertama Israel, dia sebut yang kedua Yakub, dia sebut yang ketiga Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Ini artinya apa? Allah sudah selalu menyampaikan kepada umat pilihannya, ingat, sebagaimana aku sudah menolong, sebagaimana aku sudah menyertai, sebagaimana aku sudah mengikat janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kamu jangan takut. Kamu itu umat pilihanku. Sebagaimana aku memberkati Ishak, Abraham, dan Yakub, seperti itu juga aku mengikat janji kepada keturunan-keturunan Abraham, Ishak. Dia ingin menyampaikan, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Ini ditujukan kepada umat-umat pilihan. Ini ditujukan kepada saudara dan saya. Saya ini buatan Allah. Saya ini dikasih oleh Allah. Jadi hal yang terpenting, bagian kita. Nanti ada bagian Tuhan juga. Bagian kita ketika kita mengalami ketakutan. Saya ini punyanya Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan dimanapun saudara berada, di situasi kondisi apapun, di lokasi manapun, firman berkata, sampai engkau pun berada di ujung-ujung bumi, penjuru-penjuru bumi yang tidak dilihat oleh manusia sekali. Firman Allah katakan, engkau yang telah kuambil, yang telah kupanggil. Saudara itu sudah diambil oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil, Tuhan sudah panggil, Dia tidak mungkin melepaskan hidup saudara. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan saudara, bahkan melupakan saudara. Oleh sebab itu firman Allah, ketika kau takut, aku menyertai. Ketika kau bimbang, sebab aku hidup. Hal yang pertama sadari, ini harus dipahami baik. Saya ini buat apa? Saya ini umat pilihan. Kalau saudara mengaku umat pilihan Allah dan buatan Allah diciptakan dalam Yesus, rasa takut itu bisa kita lewati ketika kita sangat berharap sepenuhnya kepada Dia. Hal yang kedua, yang terakhir, dia kasih, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku jadi Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Hal yang kedua, setelah kita menyadari bahwa saya ini milik Allah, identitas saya ini kepunyaan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua yang harus kita sadari, bahwa kita ini punya Allah yang besar. Bahwa kita harus menyadari, oke, saya buat apa? Saya miliknya Allah. Tetapi yang kedua, yang saudara harus pahami, yang berjalan bersama Tuhan, yang berjalan bersama saudara, adalah Allah yang senantiasa firman-Nya berkata, menyertai. Saudara lihat ya, partisip dalam bahasa Ibrani ini partisip. Semakin lama semakin kuat. Allah itu pertama menyertai saudara. Lalu Dia katakan, aku ini Allahmu. Maksudnya Dia akan meneguhkan kembali. Lalu Dia katakan, Dia menolong. Yang terakhir Dia katakan, Dia memegang saudara. Jadi Dia menyertai saudara, Dia menolong saudara, dan Dia pegang saudara. Ada tingkatannya, ada tingkatan.
Pertama dia katakan, aku akan menyertai engkau. Ketika Musa memberi kekuatan, berita kekuatan kepada orang Israel, jangan takut. Dia katakan, aku menyertai engkau. Ketika Yosua, Musa lagi dikasih tongkat untuk memimpin. Yosua, jangan takut, aku menyertai engkau. Berita ini disampaikan. Dan hari ini juga berita ini datang kepada saudara. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allah. Saudara bisa lihat, pertama dia menyertai, yang kedua dia meneguhkan, yang ketiga dia menolong, yang keempat perbuatan Allah. Dia menuntut saudara memegang kata. Kata sebab aku ini Allah. Saudara bisa lihat, setelah kata jangan bimbang itu kan ada kata sebab aku ini Allah. Ibrani dia pakai bahasa Elohim. Memang panggilannya banyak. Ada Adonai, ada Elohim, ada Yahweh. Tetapi apa maksud Tuhan ketika dia berdiri, dia berkata, aku menyertai engkau. Kalimat itu dia katakan, aku ini Allahmu. Kalau di dalam Keluaran, firman Allah Tuhan berbicara kepada umatnya. Aku adalah aku. Saudara tadi Indonesia kan seperti biasa. Tetapi Tuhan lagi ingin membangun, ingin memberikan pemahaman bahwa kata Elohim itu sebenarnya mempunyai arti supreme. Jadi sebenarnya kalau Tuhan bilang sebab aku ini Allah, Tuhan lagi mau bilang aku ini Allah yang unggul. Aku ini Allah yang unggul, Allah yang tidak mungkin kalah dalam situasi kondisi apapun. Dalam setiap pergumulan pertantangan apapun, kalau dia katakan jangan bimbang, aku ini Allah. Dia supreme God, Allah yang unggul, yang kamu menyertai saudara pasti akan mengalahkan setiap tantangan saudara. Makanya dia katakan sebab aku ini Allah. Makanya kalau film Transformer kan itu ada Optimus Prime. Timo kemarin dia ke Gaia, ada Transformer di depannya itu yang jaga pintu itu orang. Optimus Prime, dia tahu juga. Elohim dia mempunyai hati supreme God. Allah yang unggul, saudara. Ketika firman Allah katakan jangan takut, dia menyertai Immanuel. Lalu dia katakan, aku ini Allahmu, aku ini Allah yang eksis, aku ini Allah yang unggul. Seharusnya ketakutan itu hanya sebuah perjumpaan saja, harus hilang ketakutan. Kalau kita menyadari, saya sadar saya milik Allah, saya buatan Allah, saya diambil dari ujung bumi, saya dipanggil oleh Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, yang menyertai berjalan bersama saya, supreme God, Allah yang unggul dalam segala aspek hidup. Apa yang saudara alami? Bisnis, keluarga, kerjaan, pergumulan apa saja yang membuat saudara takut, bimbang, yang saudara bisa berbalik lebih banyak kepada Allah yang lain, yang membuat saudara bisa dikuasai sehingga saudara tidak bisa tidur, sehingga menimbulkan sakit penyakit. Firman Allah kepada datang kepada saudara, dia Allah. Aku ini Allahmu, Elohim. Saya senang dengan kalimat ini. Oh, kalimat sederhana, sebab aku ini Allah. Apa sih maksudnya? Ibaratnya kita berkata kepada Pak, bisa nggak belikan ini Pak? Lalu saya bilang, aku ini Bapakmu. Paham kan? Saya rasa belum paham. Pak, bisa nggak beli ini di sekolah di sini? Sekolahnya nggak mahal Pak. Bapaknya jawab dengan bisa atau enggak? Aku ini Bapak. Itu kan bahasa-bahasa yang bukan langsung bisa dicerna. Saudara jangan takut, jangan bilang, aku ini Allahmu. Saudara harus paham, dia ingin menunjukkan, dia ingin memproklamirkan, aku ini Allah yang unggul dan tidak pernah kalah.
Kalau saudara disebut unggul, apa pernah kalah? Bibit-bibit unggul, itu bibit-bibit yang tidak pernah kalah. Dan memang unggul. Di atas rata-rata. Di atas dia nggak ada di atas. Kalau Tuhan berkata, I am super. Saya Allah. Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan jangan sampai menguasai hidup saudara. Cukup sampai saudara berantisipasi, mempersiapkan segala sesuatu. Habis itu bilang, kenapa? Karena sebuah keyakinan saya ini milik Allah. Karena sebuah keyakinan saya punya Allah yang unggul. Allah yang eksis. Seberapa. Jadi kalau dia katakan menyertai Immanuel, tetapi yang menyertai saudara itu punya kuasa lebih besar dari segala kuasa. Katakan amin. Kata sebab aku ini Allah, maka dia pakai bahasa Elohim. Dia pakai bahasa Yahweh. Saya sampaikan ini supaya kita jauh lebih paham. Kata Yahweh itu dia punya arti yang pertama, hayat. Seorang ahli Yahudi namanya Rabbi Welios, dia menyimpulkan kata Yahweh itu punya arti yang dahsyat. Yang pertama itu tentang eksistensi Allah. Hal yang pertama dia katakan hayat. Hayat itu bahasa Inggris dia pakai he was. Berarti kalau dia katakan sebab aku ini alam, dia katakan he was. Sebelum engkau ada, aku sudah ada. Di Alfa. Dia yang memulai segala sesuatu. Jadi kata menyertai dan dia katakan aku alam, bukan hanya supreme of life saja, tetapi sebelum engkau ada, sebelum engkau diciptakan, he was, aku sudah ada. Itu pakai bahasa hayat. Yang kedua, Yahweh, Howe itu berbicara tentang hibis. Kalau tadi pasca, sekarang present. Dia ada sebelum kau ada. Dia juga ada sekarang sementara menyertai kita. Hibis. Lalu yang ketiga Yahweh, bahasanya dia kan baca dari kanan ke kiri. Yehye. Yehye punya arti he will be, future. Jadi he was, he is, he will be. Dia Allah yang sudah ada penciptaannya di dalam kekekalan. Dia juga Allah yang sementara Immanuel menyertai saudara dan saya sementara saudara. Tapi dia juga ada Yehye. Dia sudah ada di depan dalam kekekalan sedang menanti saudara dan menyiapkan mahkota kemuliaan. Jadi kalau dia bilang sebab aku ini Allah, bukan hanya supreme bukan saja, bukan untuk dia mengatakan apa yang mau takutkan, apa yang mau khawatirkan, apa yang mau bimbangkan. Aku sudah ada, semua masalahmu ada, sebentar pekerjaan aku ada di sampingmu menyertai. Dan dia berjanji selalu menunggu saudara di depan dan menyiapkan mahkota kemuliaan. Saudara harus paham ketika dia sebut sebab aku ini Allah. Dia Allah, Alfa dan Omega. Ini membangun kesadaran kita untuk kita paham kenapa saya harus menguasai ketakutan. Karena ketakutan itu membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau saya menyadari dia Allah unggul, dia Allah yang sudah ada dan Alfa dan Omega, dia menyertai Immanuel sesuai dengan tema itu. Seharusnya rasa takut itu tidak menguasai kita dalam menjalani. Katakan. Kemudian dia katakan, aku menolong kamu. Artinya dia menolong saudara ketika saudara di dalam sebuah perjalanan, di dalam penyertaan Tuhan. Saudara masuk lubang, saudara masuk dalam hal-hal yang tidak nyaman, zona-zona tidak nyaman. Jangan saudara berpikir berjalan penyertaan bersama Tuhan, saudara tidak mengalami hal-hal yang takut khawatir.
Firman Allah katakan jangan takut, jangan khawatir, menyertai di dalam penyertaan juga. Ada sesuatu tidak nyaman, tetapi Tuhan katakan, ketika aku jatuh, aku angkat. Ketika aku sakit, aku tolong. Ketika aku mengalami apapun, aku akan menolong engkau. Amin. Bahkan yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ini ayat klimaks dan ini ayat puncak. Saudara berjalan bersama Tuhan, bukan saja mendapati asistensi saja, bukan hanya sebuah pendampingan saja, bukan sebuah penyertaan saja, tetapi dia katakan, aku ini Allah yang eksis, aku ini Allah yang unggul, aku sudah ada sebelumnya dijadikan. Kalau engkau lemah, aku kuatkan. Kalau kau sakit, aku sembuhkan. Kalau kau di dalam kebimbangan, aku berikan kepastian. Karena aku Allah yang menolong engkau. Saudara, dia bukan hanya yang sekedar ngomong saja. Kalau saudara menderita hari ini, kalau saudara sedang sakit hari ini, kalau saudara dihina oleh orang hari ini, Tuhan katakan, aku juga sudah melewati. Sehingga pencobaan-pencobaan yang engkau alami, aku sudah melewati. Karena aku sudah melewati, aku sanggup menolong orang yang mengalami penderitaan. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 18. Dia mampu menolong saudara ketika mengalami cobaan. Kenapa? Karena aku sendiri sudah dicobai, aku sendiri sudah menderita. Kalau yang sudah dicobai dan sudah menderita, dia pasti akan sanggup menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya sekadar menolong, tetapi memegang. Saudara sedang perlu dipegang. Kalau yang berjalan ibu-ibu atau anak-anak gadis, kalau ketika saudara berjalan kepada orang bersama orang yang dikasihi saudara, saudara cukup saja didampingin saja. Lebih enak didampingin atau lebih enak dirangkul atau lebih enak dipegang. Yang suami istri kan, yang pacaran. Saya rasa lebih enak dirangkul. Rasanya 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu dipegang-pegang. Beda kan? Kalau sekedar berjalan berdampingan saja, tapi kalau berjalan pakai pegangan, masalahnya, indahnya keluarga. Walaupun di rumah sering ribut, tapi kalau udah dipegang-pegang tuh kayak dia milik berdua. Ilustrasi saudara, demikian berjalan bersama Tuhan. Kalau dia yang menyertai saudara sudah bangga luar biasa. Dia katakan, aku yang eksis, aku ada di atas rata-rata yang menyertai. Baru saudara pasti disertai orang hebat. Bahkan kalau saudara mengalami hal-hal, dia yang menolong saudara. Tapi lebih bangga lagi ketika orang yang dahsyat, Allah yang unggul, Allah yang mencipta langit bumi, dia berkata, aku mendukung engkau dan tidak akan pernah melepaskan engkau. Masihkah ada rasa takut dan bimbang untuk muncul di hati saudara? Saya rasa kebimbangan, ketakutan itu sebentar aja nyata. Tetapi kalau kita sadari aku punya Allah yang memegang dan pernah melepaskan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku pasti kuat, aku pasti mampu. Kalau dia Allah Immanuel senantiasa menyertai saudara. Kata pegang di sini saya pernah sampaikan di sini. Ibrani katakan hasad, Yunani katakan aman. Itu bukan hanya sekedar pegang ya. Kalau kita pegang sesuatu ini bisa lepas. Kita berpegangan pun pasti sering lepas. Tetapi bahasa yang lain yang katakan, bahasa asli gitu. Bahkan dia mengikatkan diri. Sudah dipegang, diikat lagi. Saudara bisa bayangkan, kalau sudah berpegangan tangan, kemudian diikat lagi tangan. Kira-kira bisa lepas? Susah banget, tidak pernah terlepas. Bahasa yang lain, kalau terjemahan Inggris katakan, bahkan disita, diborgol. Sudah dipegang, diikat, diborgol. Ini arti-arti. Dia akan mengikat dan diborgol. Karena Tuhan yang berjalan bersama saudara pasti tidak akan pernah melepaskan saudara. Oh, luar biasa. Dengan tangan kanan, ini punya simbol dalam teologi tangan kanan. Banyak arti tangan kanan kalau Tuhan
Kalau kita buka di dalam itu, ini punya simbol kekuatan, keberanian, kehebatan, keperkasaan. Jadi kalau dia pegang dengan tangan kanan, dia ikat dengan keperkasaan, dia ikat dengan perjanjian, dia ikat dengan keunggulan. Saudara bisa bayangkan kekuatan dari ini. Untuk apa saudara dipegang? Untuk sebuah kemenangan. Saudara jangan artikan saja kemenangan ini saja, jangan. Kemenangan di situ punya arti banyak. Kemenangan, apa yang saudara buat lagi? Nyakit, masalah apapun, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara. Ketika saudara menghadapi. Yang kedua, bukan hanya kemenangan dalam alam jasmani saja, tetapi dia akan berjanji, aku pegang engkau sampai kepada kehidupan kekekalan. Jadi kemenangan yang dimaksud di situ adalah hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Dia akan pegang saudara. Dia tidak akan pernah melepaskan saudara. Ketakutan apa yang saudara? Bukan hanya saudara, saya juga mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan akan sesuatu yang ada di depan. Bagaimana itu? Bagaimana yang masuk ke dalam sesuatu ke depan? Bagaimana yang meninggalkan segala sesuatu yang selama ini ada bersama saya? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, sehingga kita tidak bisa berkata apa-apa. Tuhan, bila Engkau yang menyertai, kami mampu berjalan. Seperti pujian, kalau Engkau tidak menyertai, jangan biarkan kami berjalan. Jangan biarkan kami melangkah. Tuhan berikan kemampuan untuk berjalan. Karena ayat ini menguatkan bahwa Dia selalu menyertai saudara. Dia katakan aku olehmu di atas setiap masalah berkata. Ketakutan, kebimbangan, kecemasan, keraguan akan saudara melanda. Dia lagi tidak menguasai hidup saudara. Lain semua, hidup ini terus berjalan. Tetapi pastikan saudara berjalan bersama Tuhan. Masih ada Tuhan yang berjanji menyertai saudara bersama. Masih ada Tuhan yang selalu mendampingi saudara bersama. Kita masih punya Tuhan yang sanggup menolong saudara dalam ke masalah apapun. Dan masih ada Tuhan yang senantiasa memegang dengan tangan yang selalu menolong. Belum lama masukilah tahun ini dengan penuh keberanian bersama. Jangan pernah ada keraguan di 2023. Tantangan, masalah, krisis, semua bisa datang. Tetapi jangan sampai saudara dikuasai. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menguasai saudara, sehingga saudara tidak dapat melakukan. Ingat, dari Allah Immanuel, Dia mendampingi saudara. Ini tema Natal saya rasa bukan kebetulan, tetapi tema Natal memang adalah jawaban dari sebuah pergumulan untuk melewati tahun. Karena tahun yang politik ini tidak pasti, punya kecoba, uncertain, tidak punya kepastian, ambigu, kompleks. Tetapi berjalan bersama Tuhan, pasti kita punya visi, punya target, punya mahkota. Dan yang mendampingi kita adalah Allah. Katakan